Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Evert, berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pengolahan tanam tebu di lahan kering. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam proses menanam tebu, yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah persiapan lahan itu sendiri, atau yang lebih kita kenal setelah persiapan land clearing atau pembukaan lahan, yaitu pengolahan lahan pada areal yang akan ditanami tanaman tebu. Proses pengolahan areal tanam tebu sangat perlu dilakukan ya teman-teman, karena tanaman tebu sendiri merupakan tanaman berakar serabut atau berakar banyak yang dapat menembus jika sampai dengan ratun 4 dapat sampai dengan kedalaman akarnya, yaitu kurang lebih 30 sampai 50 cm. Makanya dalam proses pengolahan lahan perlu kita perhatikan dengan baik dan kita olah dengan baik. Proses pengolahan lahan ini kita lakukan baik setelah pembukaan lahan maupun ketika kita akan melakukan proses replanting atau tanam ulang setelah ratun tebu mencapai ratun maksimal, yaitu ratun 4 ya teman-teman. Kegiatan replanting adalah kegiatan bongkar ulang tanaman tebu yang sudah tidak berproduksi maksimal lagi ya teman-teman. Artinya tunas tebu sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan panen kembali, karena tunas tebu sudah sedikit ataupun ketika tumbuh sudah jarang, sehingga perlu dilakukan kegiatan replanting atau tanam ulang setelah ratun keempat. Proses kegiatan replanting adalah membongkar akar ataupun tunggul-tunggul tebu yang sudah dalam atau sudah mencapai 30 cm dengan batas maksimal 50 cm untuk dikeluarkan dari areal tanam atau dari lahan yang akan kita tanam ulang. Karena proses tersebut perlu kita lakukan untuk memaksimalkan proses penanaman ulang. Jadi areal tersebut wajib kita singkirkan dari tunggul-tunggul tebu yang lama ya teman-teman, agar produksi tebu yang kita hasilkan sama seperti ketika kita membuka areal baru atau ketika pertama kali kita melakukan penanaman tebu. Makanya kita perlu lakukan bongkar sampai dengan akar yang sudah lama itu tidak ada yang tertinggal lagi di dalam tanah. Kita masuk ke pembahasan mengenai proses replanting atau pembongkaran tunggul-tunggul tebu yang sudah tidak kita inginkan lagi ya teman-teman. Jadi proses replanting atau pembongkaran kita pada kali ini yaitu di lahan kering dengan menggunakan traktor dengan implemen bajak singkal atau bajak brojul, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Proses pembajakan ada dua tahap ya teman-teman. Yang pertama, jika kita memulai tanam baru atau ketika kegiatan replanting sama saja seperti tanam baru, maka yang pertama kita lakukan dalam proses penanaman tebu yaitu proses pembongkaran dengan kedalaman 30 sampai dengan 50 cm, yaitu dengan menggunakan traktor dengan implemen bajak singkal atau bajak brojul. Lalu bajak yang kedua yaitu kita tetap menggunakan traktor namun dengan implemen yang berbeda, yaitu dengan implemen Hero dengan kedalaman 10 sampai 15 cm. Pada video kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai proses pembajakan dengan implemen bajak singkal ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di video, bahwa proses ini adalah proses yang pertama. Artinya kita menggunakan implemen bajak singkal terlebih dahulu. Nah, untuk sistem kerjanya, dalam 1 hektar dibutuhkan 2 traktor ya teman-teman, agar pekerjaan lebih cepat selesai. Namun 1 traktor pun cukup, namun untuk proses produksinya tidak terlalu banyak. Jika ingin lebih cepat selesai, maka kita membutuhkan banyak traktor. Nah, minimal dalam 1 hektar butuh 2 traktor dengan implemen
singkal atau bajak singkal. Proses kerjanya sendiri yaitu dimulai dari tengah dan dari pinggir ya teman-teman. Jadi salah satu traktor ada yang mulai dari pinggir dan ada yang mulai dari tengah. Jika kita ibaratkan dua sisi, maka yang pertama atau traktor yang pertama dari pinggir ke sisi bagian utara, dan traktor yang kedua mulai dari tengah ke sisi bagian selatan, sehingga tidak bertabrakan ya teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu. Hal ini juga memudahkan operator traktor sendiri agar lebih langsam dalam proses manuver ya teman-teman, sehingga manuvernya tidak sulit dan memudahkan operator dalam melakukan proses manuver. Untuk produksi sendiri rata-rata per satu traktor yaitu dalam 7 jam kerja mampu menghasilkan produksi kurang lebih 1 hektar dalam 7 jam kerja atau 1 hari ya teman-teman. Jadi untuk 2 traktor maka dalam 1 hari bisa menghasilkan 2 hektar areal yang sudah selesai dibajak singkal atau bajak brojol. Setelah semua areal selesai dikerjakan, proses selanjutnya yaitu proses pembajakan dengan harrow ya teman-teman. Nah, untuk kegiatan bajak harrow menyesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri. Jika dirasa areal atau persiapan lahan yang akan ditanami tebu sudah cukup dengan bajak singkal dan bongkahan-bongkahan tanah tidak terlalu besar dan sudah remah, maka bisa langsung kita lakukan pembuatan juring tanam tebu sebelum kita masukkan bibit. Namun jika bongkahan-bongkahan tanah setelah bajak singkal masih berbentuk bongkahan-bongkahan besar dan masih belum remah, maka perlu kita lakukan proses pembajakan dengan harrow ya teman-teman, dengan kedalaman 10-15 cm, dan tujuan awal pembajakan dengan implement harrow adalah memecah bongkahan-bongkahan tanah dari proses bajak satu itu tadi. Proses bajak harrow ini selain untuk memecah bongkahan-bongkahan tanah yang besar, yaitu untuk memperbaiki aerasi tanah ya teman-teman. Artinya ketika terjadi hujan atau kita lakukan irigasi, maka air hujan atau air irigasi bisa masuk dengan sempurna ke dalam tanah dan bisa diserap oleh tanah dengan baik. Jadi itulah fungsi dari proses pembajakan harrow ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa yang baru bergabung silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya serta share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Terima kasih. Salam petani Indonesia.